Pandemi belum berakhir, tetapi tugas dan kewajiban harus jalan terus. Pemilihan bupati dan wakil bupati tetap berjalan demi berlangsungnya demokrasi. Kebetulan, saya sekarang sebagai PPDP, yaitu petugas pemutakhiran data pemilih. Tugas kami melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Pekerjaan kami sangat penting dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Jadi, kami harus tepat dalam pencocokan data dan teliti dalam bekerja. Diawali dahulu koordinasi awal dengan RT, RW atau sebutan lain. Kami petugas dari PPDP Pak RT mau melakukan pendataan dan mohon izin mau melakukan TP ke warga panjenengan. Oh, oke. Mari masuk. Mohon maaf Pak RT, lebih baik kita melakukan pendataan di teras saja. Oh, begitu. Iya. Monggo. Koordinasi tersebut terkait dengan meminta izin melakukan coklit, koordinasi terkait area wilayah, data penduduk terbaru, dan meminta pengurus RT RW atau sebutan lain untuk memeriksa model AKWK apakah pemilih yang ada pada formulir AKWK sudah sesuai secara alamat, penomoran RT RW atau sebutan lain. 3 bulan yang lalu Jangan sampai lupa ya, formulir-formulir model AKWK, AAKWK, AA1KWK, dan stiker model AA2KWK. Alat tulis juga harus bawa sendiri dari rumah. Jangan sampai pinjam tuan rumah. Juga alat pelindung diri supaya kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Dalam melaksanakan tugasnya, PPDP wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu selalu cuci tangan baik sebelum maupun sesudah bertamu, jaga jarak, hindari kontak fisik, dan sebagainya. Monggo. Pak. Mohon maaf, Bapak. Kami selaku petugas PPDP, dalam kami melakukan pendataan, tentunya ini tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan untuk menghindari penularan pandemi COVID-19. Untuk itu, sesuai dengan aturan protokol kesehatan, kami tidak diperkenankan untuk berjabatan tangan dan juga tidak diperkenankan untuk melakukan pendataan di dalam rumah. Sehingga pendataan nanti kita lakukan di teras saja. Demikian Bapak, sebelumnya kami mohon maaf. PPDP, apa itu PPDP? PPDP adalah petugas pemutakhiran data pemilih. Iya, siap. Terus data apa saja yang dibutuhkan, Pak? Mohon maaf Bapak, saya hanya perlu data KK dan KTP saja. Oh iya, saya carikan. Tapi mohon maaf, silahkan duduk, Pak. Mohon maaf Bapak, selama kita melakukan pendataan kami mohon Bapak memakai masker. Oh iya, Pak, siap. Saya carikan. Lupa.
Terus kok ada istilah PPDP? Ini tujuannya terus untuk apa? Saya mau diterangkan ini Pak, biar ngerti. Perlu saya jelaskan terkait masalah kami selaku petugas PPDP, tentunya Bapak harus tahu. Karena apa? Dalam pendataan ini sesuai dengan data Bapak, barangkali mungkin ada keluarga yang belum masuk, atau mungkin perlu ada yang dikeluarkan, atau mungkin perlu ada yang ditambahkan. Contohnya Bapak, barangkali mungkin dari keluarga Bapak sudah ada yang usia sebelum 17 tahun sudah menikah. Tentunya ini harus dimasukkan. Dan juga pada waktu nanti pemungutan suara, ini sudah usia putra Bapak sudah mencapai 17 tahun, ini juga harus dimasukkan. Dan juga mungkin dari keluarga Bapak ada yang menjadi anggota TNI Polri, ini nanti juga tidak dimasukkan. Karena apa Bapak? Jadi harapan kami selaku petugas nanti semua warga yang mungkin sudah memenuhi syarat ini semuanya bisa masuk dalam data kami. Demikian Bapak, barangkali mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Kami persilahkan Bapak, sehingga nanti setelah selesai dari sini Bapak sudah lebih jelas dan tidak ragu-ragu lagi. Oh ya, siap. Mohon maaf Bapak, selama kami melakukan pendataan, Bapak tidak diperkenankan untuk menyentuh data yang telah disediakan. Sehingga nanti barangkali mungkin ada yang perlu klarifikasi data, Bapak tinggal menunjukkan pada kami. Jika data pemilih cocok, beri tanda centang pada kolom keterangan. Loh ini Pak, ini ada perubahan ini anak saya yang namanya Lita ini kan sudah menikah, di sini kok tertulis belum? Jika data pemilih tidak cocok, coret data yang tidak memenuhi syarat, kemudian digaris dan diberi tanda panah, dibetulkan, dan di kolom keterangan diberi tanda U yang artinya ubah data. Mohon maaf Bapak, selanjutnya kami perlu bertanya kepada Bapak, apakah ada keluarga Bapak yang menyandang disabilitas? Jika ada anggota keluarga yang disabilitas, isi kolom disabilitas atau kolom 12 sesuai dengan jenis disabilitas yang dialami pemilih. Jika tidak, isi dengan angka 0. Selanjutnya Bapak, apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam model AKWK, namun saat ini sedang tidak berada di rumah dan berdomisili di tempat lain dalam waktu yang cukup lama karena urusan tertentu? Pastikan pemilih tersebut terdaftar di AKWK. Kalau belum, catat di formulir AKWK. Mungkin yang kami tanyakan tadi barangkali mungkin dari anggota keluarga Bapak ada yang berdomisili di tempat lain yang cukup lama. Diharapkan nanti pada waktu pemungutan suara hari H ini bisa pulang menggunakan hak pilihnya ke TPS. Demikian Bapak. Oh iya. Apabila pemilih tersebut pada hari H menggunakan hak pilihnya di tempat lain, sampaikan untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Jika terdapat anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar di formulir AKWK, catat dalam formulir AKWK berdasarkan KTP elektronik atau surat keterangan atau kartu keluarga. Kemudian isi model AA1 KWK sebagai tanda bukti pendaftaran pemilih yang ditandatangani oleh kepala keluarga dan PPDP. Kemudian isi model AA2 KWK sebagai tanda bukti pendaftaran pemilih yang ditandatangani oleh kepala keluarga dan PPDP yang kemudian ditempel di dinding rumah bagian depan. Mohon izin Bapak, ini mau menempelkan stiker.
Mohon maaf Bapak, sehubungan dalam kami melakukan pendataan, saya kira sudah selesai, sudah dibantu untuk memberikan informasi yang cukup jelas, sehingga kami akan mohon pamit. Allah, ya jangan buru-buru tepa, wong sudah lama kita nggak ketemu kok ya, ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu kan udah dibuatin toh. Terima kasih Bapak, kami bukannya menolak rezeki, tidak, namun karena saya sudah bawa bekal sendiri, dan ini kami akan melanjutkan pendataan ke tempat lain. Ya udah, kalau memang begitu, saya doakan semoga perjalanannya lancar dan semoga pemilihan bupati tahun 2020 bisa sukses dan lancar. Jika kunjungan dari rumah ke rumah sudah selesai, jangan lupa koordinasi akhir dengan RT RW atau sebutan lain. Jangan lupa koordinasi dengan PPS setiap 10 hari sekali supaya pekerjaan kita lebih tepat dan teliti. Isi formulir AA3KWK dan penyerahan hasil kerja kepada PPS. Isi berita acara yang berisi 2 lembar, yang satu untuk PPDP, yang satu untuk PPS. Disimpan ya, jangan dibuang. Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 9 Desember 2020, Bunga Gumrega.